Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiyati Ningsih, CGP Angkatan 10 SMA Al-Madinah, Kabupaten Nabire. Dalam video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai seorang guru, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting dan terintegrasi dengan konsep-konsep inti yang telah saya pelajari, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Penerapan konsep-konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan yang memerdekakan serta nilai dan visi guru penggerak yang menekankan pada pengembangan karakter, kolaborasi, dan inovasi dalam lingkungan belajar. Adapun pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif berfokus pada membangun perilaku yang baik melalui pendekatan yang menghargai dan memotivasi siswa. Alih-alih menghukum, saya menyadari pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan konstruktif. Berikutnya adalah teori kontrol dan motivasi. Pemahaman tentang teori kontrol dan motivasi membantu saya melihat pentingnya memahami kebutuhan dasar manusia dan bagaimana kebutuhan ini mempengaruhi perilaku siswa. Hukuman dan penghargaan perlu diterapkan dengan bijak untuk memotivasi siswa secara intrinsik. Kemudian ada posisi kontrol guru. Dalam modul ini, saya belajar tentang 5 posisi kontrol guru dan pentingnya berpindah dari posisi kontrol yang otoritatif ke posisi kontrol yang mendukung dan kooperatif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai. Keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas yang positif dapat membantu siswa merasa aman dan didukung, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memberikan kerangka kerja untuk mengatasi kesalahan siswa melalui refleksi dan pemulihan, bukan hukuman. Ini membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar untuk bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas telah berubah signifikan. Saya lebih fokus pada pengembangan karakter siswa melalui pendekatan yang menghargai dan mendukung daripada hanya fokus pada disiplin dan aturan. Saya juga lebih memahami pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep ini di kelas sangat beragam. Saya pernah menghadapi situasi di mana seorang siswa berperilaku tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, saya membantu siswa tersebut memahami dampak perilakunya, dan kami bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki situasi. Saya merasa lebih puas dan yakin dengan pendekatan ini karena melihat perubahan positif pada siswa tersebut. Dalam refleksi saya menyadari bahwa
Penerapan disiplin positif dan konsep-konsep lainnya sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu area yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam penerapan posisi kontrol yang kooperatif dan restoratif. Terkadang dalam situasi stres, saya masih cenderung kembali ke posisi kontrol yang lebih otoritatif. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol yang lebih otoritatif karena merasa itu adalah cara tercepat untuk mengatasi masalah perilaku. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mendukung dan kooperatif. Saya merasa lebih puas dan tenang dengan pendekatan ini dan melihat hasil yang lebih positif pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya jarang menerapkan segitiga restitusi secara penuh. Saya mungkin hanya menerapkan tahap pertama, yaitu mengidentifikasi masalah tanpa benar-benar membantu siswa melakukan refleksi dan pemulihan. Sekarang, saya berusaha untuk menerapkan ketiga tahap secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah, refleksi, dan pemulihan yang memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Selain dari konsep-konsep dalam modul ini, penting juga untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan strategi pembelajaran yang inklusif. Hal-hal ini akan mendukung upaya menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah secara keseluruhan. Adapun kesimpulan saya adalah modul budaya positif ini telah memperkaya pemahaman saya tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan konstruktif. Melalui penerapan disiplin positif, motivasi yang tepat, posisi kontrol yang mendukung, dan segitiga restitusi, saya percaya dapat berkontribusi lebih baik dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Refleksi ini membantu saya menyadari pentingnya konsistensi dan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan memerdekakan. Demikian pemaparan saya tentang disiplin positif modul 1.4. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.